Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kita 101 kelas. Ya, hari ini kondisinya masih kita bekerja dari rumah. Baiknya sekarang kita belajar dari rumah ya. Belajar mengenai fotografi. Topik kali ini kita akan membawakan mengenai jenis-jenis lampu kilat atau flash yang ada di fotografi. Nah, bagaimana selanjutnya, simak terus. Jangan lupa teman-teman, sebelum kita mulai subscribe dulu, klik loncengnya. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis lampu kilat seperti ini nih, banyak jenisnya juga ini. Kita akan mempelajari apa aja jenis-jenis lampu kilat atau flash yang digunakan dalam fotografi. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, kita baiknya kalau tahu dulu nih fungsi flash itu apa sih sebenarnya, fungsi lampu kilat itu. Nah, lampu kilat itu sebenarnya fungsinya untuk menerangin subjek yang kita foto, termasuk kita yang paling sering kita pakai itu adalah lampu kilat yang ada di bodi kamera. Nah, di bodi kamera ada lampu kilat yang dinamakan dengan built-in ya. Jadi yang paling banyak digunakan dalam keadaan darurat nih adalah jenis lampu kilat yang built-in ini yang ada dalam pada kamera. Ya, sifatnya dia pop up. Dia akan pop up ke atas ini. Dan memiliki cahaya yang flat. Udah gitu power dari flash ini ada dari kamera. Jadi baterai kamera itu cepat habis, boros. Apalagi kita menggunakan power yang penuh ya di sini ya. Nah, jadi terkadang dalam kondisi darurat kita menggunakan ini karena mungkin adanya itu, atau mungkin hanya punya ini doang dulu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu fungsinya itu menerangi subjek foto yang kita foto, oke? Jadi ini jenis yang pertama, yaitu built-in ya. Yang kedua ada namanya external flash. Nah, yang ini pada zaman dahulu nih, ini termasuk flash elektronik ya namanya ya. Ya, sifatnya seperti ini. Ini dulu dia menggunakan mata kucing ya. Jadi dengan flash nyamber, dia akan nyamber ceklek klek. Jadi dia tidak menggunakan trigger tapi dengan mata kucing. Jadi kalau ada flash yang hidup, dia akan hidup bareng-bareng. Oke. Ini termasuk flash elektronik tapi yang lama dan orang sekarang jarang gunakan. Kalau dulu sering gunakan karena harganya murah. Ini dulu kalau nggak salah harganya 125.000 ya, kalau nggak salah ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita beralih ke flash eksternal, yaitu dengan menggunakan speed light seperti pada contoh ini. Nah, ini adalah flash eksternal, lampu kilat eksternal. Ini juga macam-macam ya, ada ini. Oke, kita belajar dulu mengenai flash. Nah, flash itu dibagi menjadi, yang pertama ini yang saya pegang ini, saya hidupin dulu. Ini memiliki dua baterai. Baterai ada dua di sini. Oke. Nah, ini namanya flash manual. Ya. Jadi flash ini hanya bisa dengan power yang sama dan dia manual. Dan kemudian dia memiliki gate numbernya 18. Ada di sini tulisannya. Tiap flash itu pasti ada mempunyai gate number, yaitu gate number adalah kekuatan cahaya yang dia keluarkan untuk menghasilkan cahaya, kekuatannya. Jadi ini gainnya 18, kecil sekali ya. Nah, setiap flash itu pasti ada gainnya atau ada di manual booknya. Kalau ini gainnya lebih besar. Nah, kita belajar dengan yang manual ini. Yang manual ini kita tidak bisa rubah powernya, dia akan berada di situ terus. Saya akan coba, ya. Powernya itu sama terus kekuatannya. Ya, jadi saya nggak bisa rubah powernya. Kecil nggak bisa.
hanya bisa segede ini dengan mempunyai nilai gate number 18 ya, GN nya 18. Nah, terus kekurangan dari flash ini, dia tidak bisa tilting dan swivel ya. Jadi dia hanya bisa ke arah sini doang, satu arah aja. Dia nggak bisa naik turun. Oke, hanya di sini. Oke. Kemudian seri perkembangan flash. Nah, ada flash yang namanya tuh. Yang kedua, ini jenis flash namanya slave, yang bisa di slave. Oke, ini juga jenis flash ini adalah dia mempunyai apa, tilting dan swivel ya. Jadi dia bisa ke arah kiri, ke arah kanan, atas, bawah. Jadi enak. Jadi bisa menyebarkan, kita atur flashnya itu ke segala arah. Nah, ini fungsinya apa? Oke, fungsi ini nanti kita akan pelajari di judul berikutnya. Setelah judul ini, macam-macam aneka diffuser buat flash. Nanti kita akan bahas. Nah, yang kelebihannya lagi, dia memiliki baterai ini tidak tergantung dari bodi kamera. Jadi dia mempunyai power sendiri. Jadi baterai kamera itu hemat. Baterai kamera hemat ya, karena dia memakai kamera sendiri. Sini ada baterainya. Semakin tinggi gainnya, gain numbernya, semakin besar kekuatan power yang dikeluarkan oleh flash tersebut. Kalau flash built-in, dia arahnya cuma satu. Kalau ini bisa ke segala arah. Oke, kita putar-putar. Jadi bisa fleksibel, bisa dibawa kemana aja, ringkes ya. Nah, teman-teman juga bisa memilikinya ya. Teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai flash jenis-jenisnya. Yang tadi sudah, ini flash yang namanya manual. Flash ini hanya bisa untuk satu arah dan powernya sama. Yang kemudian kita memiliki jenis flash yang namanya ETTL atau ETTL, TTL ya. TTL yang memakan, yang istilahnya dengan choke the lens, yaitu dia akan membuat kekuatan secara otomatis dengan jarak lensa. Nah, contohnya jika kita memakai lensa di 55, ini lensa 1855. Jadi pada saat di 18 mili, ini flash akan menentukan powernya sendiri ya. Jadi flash yang kita pakai ini, dia akan mencari berapa banyak power yang dikeluarkan dengan 18 mm focal lengthnya. Oke, dia akan menentukan sendiri. Jadi flashnya otomatis ETTL, dia akan ngukur sendiri. Oh kekuatannya ini sekian. Jadi flash yang bekerja. Jadi fotografer hanya motret ya kalau kita menggunakan ETTL mode. Yang kemudian kita mempunyai jenis flash yang dedikasi, yang dedicated, yaitu flash yang bisa jadi slave mode. Nanti kita akan coba bagaimana dengan menggunakan slave mode. Terus flash yang mempunyai ke segala arah, tilt shift ya, tilting dan swivel ya, bisa putar-putar ya. Kemudian yang mempunyai sekarang sudah ada flash dengan HSS, High Speed Synchro. Jadi flashnya ini bisa di speed 5000 atau 10000. Dengan flash yang dedicated ini, yaitu dengan flash yang smart flash, pinter dia. Jadi bisa otomatis, bisa TTL, bisa slave. Contohnya kita gunakan slave yang ini, yang namakan slave ya. Jadi apabila kita bikin flash, oke. Ya, dia akan hidup nih, nyamper. Jadi flash ini adalah bisa slave. Jadi di saat ini hidup, dia akan hidup juga. Jadi dua-duanya nyamber ya. Ini namanya dikatakan flash
sebagai slave. Yang ini slave-nya, yang ini masternya. Jadi jika ini hidup, ini akan nyamber. Jadi itu yang dikatakan dengan flash yang bisa slave. Jadi teman-teman bisa buat. Jadi seperti itu ya. Nah, tips dari kita, sebenarnya flash yang kita pilih idealnya yang mana sih, Mas Roy? Oke, flash yang kita pilih kalau pingin beli, yang pertama flash yang mempunyai gate number lebih besar dari 40. Kenapa? Karena powernya lebih luas, lebih kuat ya, jangkauannya pun lebih luas. Oke, yang kemudian flash yang bisa tilting dan swivel, jadi bisa ke segala arah, kita bisa atur atas ke bawah. Oke, yang ketiga flash yang bisa slave ya, jadi bisa connect antara flash dengan flash, antara flash built-in dengan flash ini bisa connect. Yang selanjutnya kita memilih flash yang baru yang baru dan bagus, yang memiliki teknologi HSS, High Speed Synchro. Jadi dia bisa speednya itu agak lebih tinggi, lebih dari 2500 ke atas itu bisa. Kita juga bisa memilih flash yang memiliki eTTL atau TTL, yang bisa TTL tadi yang ngikutin power lensa tadi. Terus kemudian flash yang smart atau flash dedicated. Nah, kalau itu semuanya sudah ada sekarang dalam satu flash. Misalkan dalam flash ini dia sudah bisa semua ya, bisa ini, bisa powernya kecil, bisa gede, G-nya juga gede di atas 40 nih kalau nggak salah ya. Terus kemudian baterainya juga lebih irit ya, dengan memiliki fitur teknologi HSS. Oke, begitulah kalau kita pingin membeli flash. Ada lagi jenis lampu flash yang gede, namanya monoblock ya, ini ya. Jadi namanya dipakai buat lampu studio, karena ini adalah contoh lampu studio tapi tidak memakai listrik. Biasanya pakai listrik sih, cuman saya contohkan yang fleksibel aja, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini bersifat powernya lebih besar dari flash pastinya. Oke, kita coba ya, ini dia. Bisa jadi halo-halo ya, halo selamat pagi, selamat siang. Nah, oke, canda aja. Nah, ini memiliki fitur flash yang bisa diatur powernya ya, di sini ya. Dia ada indikator flash di sini. Kemudian ini bersifat monoblock dan dia memiliki modeling light ya. Nah, dia memiliki modeling light, bisa dipakai untuk modeling light. Itu kelebihannya dari flash. Kalau flash tidak ada modeling lightnya. Terus mudah dibawa kemana-mana juga. Nah, ini yang saya contohkan lampu studio yang bisa indoor dan juga outdoor. Tapi yang biasanya yang pakai kabel, ada juga yang pakai kabel. Itu tidak bisa dibawa kemana-mana, hanya bisa di studio aja karena menggunakan listrik ya. Ini juga bisa dipakai dengan diffuser. Nanti kita akan bahas di judul berikutnya jenis-jenis diffuser yang digunakan untuk flash. Oke. Makanya teman-teman jangan ketinggalan channelnya, subscribe dulu ya. Jadi biar ingat terus sama 101 kelas. Terus ini juga bisa di charger, baterainya sebesar ini. Ini yang saya gunakan untuk memotret ya. Kalau misalkan di indoor, saya gunakan kabel juga, ada lampu kabel. Tapi ini sangat bagus sekali ya, bisa ada lampu modeling lightnya. Kita bisa ngaca di sini. Nah, kita bisa tahu arah cahayanya yang jatuh seperti apa. Oke, nanti kita akan belajar di pelajaran berikutnya mengenai macam-macam diffuser atau modifier untuk flash. Oke teman-teman semua, baiklah demikian mengenai jenis-jenis lampu kilat. Semoga
bermanfaat tips dari kita dan sering-sering lihat channel kita ya. 101 kelas. Oke, berikutnya kita akan terus belajar dari rumah, work from home. Oke, kita akan belajar jenis-jenis modifier diffuser buat flash pada saat kita untuk memotret dengan teknik onsu atau di atas kamera atau flash di atas kamera seperti ini. Oke, nantikan terus, ikutin terus. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali, sampai ketemu kembali di kelas 101 kelas dalam topik yang berikutnya. See you guys.